Ya teman-teman, selamat sore. Kali ini saya akan masak hati sapi. Ini dia, kita punya hati baru kita ambil dari freezer dan masih beku. Kemudian di sini saya punya kentang yang sudah kita potong-potong kecil-kecil ya. Sebagai bumbu kita ada bawang merah sama bawang putih. Kemudian ada cabai hijau besar, cabai merah besar, tomat, kita punya 2 tomat, satu untuk dihaluskan, satu untuk dicincang nanti ya. Kemudian cabai keriting, ada cabai rawit, untuk seasoning kita ada ladaku, sauri sos tiram ya. Kemudian bawang bombay, ada bawang daun, kemudian saus pedas bagi teman-teman yang suka, kemudian kecap bango. Untuk sausnya tadi optioning aja ya. Kemudian garam, ada micin, dan terakhir ini ada penyedap. Oke, kita lanjut ke bagian potong. Pertama saya akan memotong cabai merah dulu ya, cabai merah besar, karena ini akan kita haluskan bersama bawang merah nanti dengan bawang putihnya. Kita haluskan, jadi kita potong-potong. Saya pakai satu saja untuk 1/4 hati ya. Tadi kentangnya itu kita punya ada 300 gram sama 250 gram hati sapi. Kemudian saya akan pakai cabai rawit merah. Ini karena cabenya pedas ya, jadi kita di sini cukup menggunakan 8 butir saja. Bagi teman-teman yang lebih suka ke pedas, boleh menambahkan dengan cabai keriting dengan cabai rawit merahnya ini. Dan saya potong juga tomat satu ini untuk kita haluskan bersama bumbu. Oke, kita ambil blendernya. Di sini teman-teman, bagi yang suka yang bumbu yang lebih kering boleh diulek ya, tapi saya agak ribet kalau ngulek, jadi saya pakai praktisnya saja. Saya menggunakan blender. Ibu-ibu boleh menggunakan blender apa saja, yang penting bumbunya halus. Oke, selanjutnya kita masukkan apa dulu ya, bawang merah sama bawang putihnya. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan bawang merah yang agak besar, jadi cukup 6 butir saja dengan 2 siung bawang putih. Selanjutnya saya akan sisihkan ini dulu karena kita akan mengurus hatinya ini, karena hatinya ini tadi di freezer dulu teman-teman ya, jadi saya harus merebusnya terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah akan panaskan dulu di pan, tapi ini saya tidak menggunakan minyak ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada irisan jeruk nipis, itu sebagai penetralisir amis dari daging atau hatinya ini. Kita tambahkan air sampai dia terendam air. Nanti hatinya ini akan kita rebus bersamaan dengan kentangnya ya, karena kentang juga agak lama dia matangnya. Kita rebus. Oke, kita masukkan kentangnya. Teman-teman, proses perebusan ini sampai matang ya. Jadi sampai benar-benar matang, karena nanti pada tahap
pemasakan daging hati atau dengan kentang ini bersamaan dengan bumbu itu hanya untuk mematangkan bumbunya saja. Jadi proses pematangan hatinya ini saat perebusan ini. Oke, sambil kita menunggu hatinya matang, kita akan potong bawang bombay terlebih dahulu. Bawang bombaynya saya menggunakan setengah saja. Kita potong agak besar saja ya. Kita potong kotak-kotak. Ini akan kita tumis nanti. Ya. Oke. Teman-teman bisa dengar itu ada suara ayam berkokok karena kita berada di kampung ini ya. Jadi masih asri sekali suara ayam itu biasa. Kita lihat dulu hatinya. Kalau belum, kita lanjut ke tahap yang lain. Kita bisa memotong tomat. Tomatnya ini akan kita tumis nanti bersama bumbunya yang sudah kita blender tadi ya. Oh, belum kita blender, masih kita sisihkan. Oke, kita potong iris tipis-tipis ya untuk cabai hijau besarnya. Ini hanya untuk mempercantik saja, nanti kita akan tumis bersama dengan hatinya ya. Oke. Sini saya pakai 2. Bagi teman-teman yang suka dengan cabai hijau ini bisa ditambah ya. Oke, kita sisihkan dulu. Boleh kita bersihkan telenannya karena bekas biji dari cabai. Karena hati yang kita rebus belum matang, jadi kita bisa pakai waktunya untuk mengerjakan yang lain. Selanjutnya saya akan potong bawang daunnya. Bawang daun saya pakai sekitar setengah ikat ya, satu apa namanya, satu batang kita potong kecil-kecil saja. Oke. Oh ya teman-teman, hati yang 250 gram ini sebenarnya kalau di sini di tempat saya itu harganya sama dengan daging ya. Jadi harga daging di sini itu 120.000. Berarti kalau 250 gram kita bisa dapat dengan 30.000 saja. Oke, kita lihat sepertinya sudah mulai terpisah ya dari bekunya tadi itu. Saya di sini rebus bersamaan dengan irisan jeruk nipisnya ya, bersamaan dengan irisan jeruk nipis supaya aroma manis dari hatinya itu bisa berkurang. Usahakan merebusnya dengan api sedang saja agar kentang sama hatinya itu matang bersamaan. Oke teman-teman, saya aduk-aduk dulu. Kentangnya ini sudah mau matang ya. Lagi kita tunggu sampai dia mendidih. Ini bumbu-bumbunya sudah siap semua, yang dipotong-potong juga sudah siap. Nanti pertama akan kita tumis bawang bombaynya. Bentar lagi, harus sabar karena memang kentang sama hati apalagi daging itu lama ya. Oke, kita lanjut ke blender kayaknya. Kita tadi sudah punya bawang,
cabai kita kasih minyak sedikit biar tidak lengket di blender. Kita blender sebentar, sudah, dan kita taruh di wadah dulu ya. Ini dia hasilnya, agak halus dan encer ya, karena kita juga tadi tambahkan sedikit air biar dia kuat. Tapi bagi teman-teman yang sebenarnya lebih mantap yang diulek sih daripada blender, tapi karena saya tidak ingin ribet. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang. Sebentar lagi akan kita angkat, dan ini sudah mendidih agak lama ya. Kita proses perebusannya ini sekitar 10 kayaknya, 10 sampai 15 menit. Oke, sudah matang dan kita angkat. Ini dia hasilnya, kentangnya warnanya masih cantik, tidak ada perubahan. Biasanya kalau dia tidak menggunakan jeruk nipis, kentang itu biasanya lebih pucat ya kalau sudah direbus. Tapi ini masih fresh, masih segar, kayak masih mentah. Tapi ini sudah matang. Kita siapkan teflonnya. Ini teflon yang kita pakai agak kecil ya, jadi mungkin nanti akan kita masak sebagian terlebih dahulu. Kita kasih minyak sedikit saja, 2 sendok makan. Pertama yang akan kita tumis itu bawang bombay. Mana bawang bombay tadi? Ini dia. Bawang bombaynya kita tumis dulu sampai dia agak harum, agak layu lah ya. Oke, kita tumis bawang bombay sampai dia sedikit lebih layu dengan mengeluarkan aroma wangi bawang. Tunggu sebentar. Teman-teman yang suka bawang-bawangan kayak orang India bisa menambahkan bawang bombaynya ini. Tapi saya agak kurang suka ya, makanya saya pakai sedikit saja. Penting dia punya aroma khas. Kita kasih garam. Garamnya 1 sendok teh. Tambahkan micin lagi, micinnya 2/3 sendok teh ya, atau setengah sendok lebih sedikit lah. Ini untuk yang 250 gram ya, 50 gram daging atau hati. Teman-teman yang suka daging boleh menggunakan daging. Di sini saya menggunakan hati. Ini sudah mulai cantik, dia sudah agak kemasan dan aromanya sudah wangi sekali. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oke, kita masukkan semua bumbu halusnya, cantik sekali ya. Ini sumpah enak sekali teman-teman. Ini cocok untuk buka puasa. Teman pasti sudah ngiler ya, tapi tahan dulu, kita belum berbuka. Kita aduk sebentar. Kalau dia sudah tanak atau sudah mulai matang, untuk bumbunya kita masukkan cabai hijau yang sudah diiris-iris. Ini juga opsional teman-teman. Bagi teman-teman yang suka agak besar irisannya, boleh ditambahkan dengan irisan yang lebih besar. Saus tiram kita masukkan. Kita gunakan 1 sendok makan saus tiram.
Untuk lebih menghangatkan, karena ini juga musim dingin, boleh tambahkan ladaku. Teman-teman juga bisa menggunakan lada putih yang masih bulat-bulat ya, yang belum dihaluskan. Tapi karena saya di sini tidak suka yang ribet-ribet, jadi saya pakai yang sudah dihaluskan atau boleh bubuk. Kita masukkan kentang sama hatinya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Oh ya, tunggu mendidih dulu ya teman-teman. Karena saya punya sudah mendidih, baru saya masukkan. Ini kentang, hati sedikit demi sedikit biar dia tidak tumpah-tumpah. Oke, sudah masuk. Wow, cantik sekali ya. Ingat ya teman-teman, di sini untuk kentang sama hatinya sudah matang ya, sudah matang. Jadi di sini proses pematangan bumbu saja. Karena hati sama kentangnya sudah kita rebus terlebih dahulu sampai matang. Oke, kita tambahkan saus atau kecap. Kecap dulu, di sini saya pakai kecap Bango. Ini bukan endorse ya. Ingat, bukan endorse, tapi saya memang suka kecap Bango. Kita tambahkan lagi kemangi. Kemanginya sudah kita bersihkan, kita masukkan. Saya suka aroma kemangi, jadi saya pakai agak banyak. Bagi teman-teman yang tidak suka kemangi, jangan pakai daun kemangi. Bisa ditambahkan dengan sayuran yang lain seperti sawi boleh. Selanjutnya kita masukkan bawang daunnya. Bawang daunnya saya pakai agak banyak ya, karena tadi bawang merah saya agak sedikit. Saya lebih suka aroma bawang daun. Ini kita lebih banyak, kita pakai bawang daun ya. Oke, cantik sekali. Tomatnya juga sudah masuk. Wow, enak sekali teman-teman. Saya aja di sini sudah tidak sabar untuk berbuka. Saya yakin teman-teman di rumah pasti lagi ngiler-ngiler ini karena sedap. Saya itu penggemar hati sapi ya. Boleh juga diganti dengan daging bagi teman-teman yang suka daging. Di sini saya tambahkan terakhir adalah penyedap rasa. Penyedap rasa boleh pakai penyedap rasa apa saja. Kalau di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Oke, sudah selesai dan kita tunggu sampai matang, sampai mendidih lagi, sampai tanak, benar-benar tanak bumbunya. Lalu kita angkat. Wow, enak sekali teman-teman. Oh ya, kita masih punya tadi hati sama kentangnya, kita masukkan saja semuanya ya, karena kelihatannya masih cukup ya. Oh ya, saya ingatkan lagi buat teman-teman, saya lupa tadi di awal, proses perebusannya ini tidak semerta-merta direbus teman-teman ya, tapi dibumbuin juga. Lupa tadi saya kasih lihat. Di sini saat direbus kita menggunakan garam, terus jeruk nipis tadi yang sudah diiris-iris, terus kita kasih minyak sedikit dengan apa namanya tadi, batang serai. Oke, sudah matang dan sudah kita angkat. Tinggal kita garnish, tinggal kita hias. Di sini hiasannya saya pakai timun sama bawang, bukan bawang, apa ini namanya, cabai merah besar ya, saya iris-iris tipis sebagai hiasan untuk mempercantik saja. Jadi sedikit saja. Oke, selanjutnya timunnya juga akan kita potong-potong serong ya, kita potong serong.
Iya, ini cukup saya pakai 3 saja. Oke, kita langsung taruh di atasnya seperti ini. Oke, cantik sekali. Oh teman-teman, aromanya ini sangat wangi sekali. Aroma kemanginya pas, aroma bawangnya pas, apalagi hatinya sampai ngiler saya ini. Oke, kita pakai 4 timun. Oh, cocoknya di sini saja ini cabai merahnya ya. Oke, lebih cantik lagi. Siap. Iya. Sudah selesai dan tara, ini dia hati kentang ala Medira the Explorer. Wow, aroma kemanginya wangi sekali. Siap. Ini dia teman-teman, boleh dicoba di rumah. Ini enaknya pakai nasi putih hangat, apalagi untuk sarapan pagi ini mantap sekali. Tapi karena ini lagi hari puasa, kita tunggu sampai berbuka. Terima kasih untuk menonton sampai selesai dan bye bye.